Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur bahwa pagi hari ini kita bisa beribadah walaupun secara online. Itu semata-mata karena kasih dan anugerah Tuhan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Namun sebelum ibadah kita mulai, kita akan bersaat teduh sejenak. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau baik Tuhan. Engkau sangat baik bagi kami. Kami bersyukur Bapa untuk setiap pertolongan Tuhan, setiap kebaikan Tuhan yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau datang di hadapan-Mu Bapa. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau layakkan kami Bapa untuk kami memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Amin. Mari kita sama-sama angkat satu pujian. Satu hal yang kurindu. Dengan sikap yang sungguh-sungguh kita mau datang di hadapan Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Katakan satu hal yang kurindu. Lebih baik
Dia Allah yang layak diagungkan, Dia Allah yang layak ditinggikan. Sebab pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat di dalam kehidupan kita. Kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini Tuhan, kami boleh beribadah Tuhan. Walau kami berpisah Tuhan di tempat kami masing-masing Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, Engkau hadir Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk setiap kebaikan Bapa di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Kami percaya Engkau memberkati ibadah kami Tuhan, setiap anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Kita akan bersukacita, kita akan bersorak-sorai memuji nama Tuhan. Kita akan satu pujian, terima sukacita surga. Tiba saatnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan
karena firman Tuhanlah yang memberi kita kekuatan, firman Tuhan yang memberi kita kemampuan untuk kita bisa menjalani setiap kehidupan kita hari lepas hari. Kita mau menyiapkan hati kita untuk kita beri kebenaran firman Tuhan. Kita angkat satu pujian bagaikan tanah kering. Dengan sikap hati yang sungguh-sungguh, kita mau menyiapkan hati kita untuk kita beri kebenaran firman Tuhan yang memberi kita kekuatan di dalam kita melangkah melalui kehidupan ini. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati. Saya mengucapkan selamat hari Minggu bagi kita semua yang berada di rumah dan dimanapun Bapak Ibu berada pada pagi hari ini.
Kita patut memuji Tuhan oleh karena kasih, kemurahannya kita masih diberi kesempatan untuk kita bisa mendengarkan firman Tuhan melalui sarana online pada pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala kita satu dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami memuji Engkau Tuhan, karena betapa baik Engkau mengasihi kami. Kasih setiamu selalu baru setiap pagi. Bapa, kami sungguh bangga memiliki Allah yang mengasihi, memberkati kami. Kami masih bisa beribadah kepadamu Tuhan. Kami mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Engkau memberkati jemaat-Mu yang berada di rumah, bahkan dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan memberikan mereka pertolongan agar mereka Tuhan bisa membaca bersama-sama dengan kami dan merenungkan firman-Mu, dan Engkau berbicara lebih dalam ya Bapa, isi hati-Mu kepada kami semua melalui kebenaran firman yang akan kami baca dan renungkan bersama-sama pada pagi hari ini. Bapa, terima kasih kalau ada sesuatu yang tidak menyenangkan hati-Mu Tuhan, biarlah kiranya Engkau ampuni kami semua dan sucikan kami, supaya kami layak Tuhan beribadah dan layak mendengarkan apa kata Tuhan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu Tuhan. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita pada pagi hari ini. Kita melihat dari Injil 1 Yohanes pasal yang kelima, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Firman Tuhan berbunyi demikian, iman mengalahkan dunia. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati dalam Yesus Kristus, kita bersyukur pada pagi hari ini kita bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dari teks yang kita baca pada pagi hari ini, kita melihat dua hal yang sangat penting dalam kehidupan kita pada zaman ini. Yaitu yang pertama, kita melihat ayat 1 sampai ayat yang ketiga berbicara tentang kasih. Dan ayat yang keempat sampai ayat yang kelima berbicara tentang iman. Dua hal yang sangat penting yang ada pada setiap kehidupan kita. Pada saat-saat ini kita tahu bahwa sampai hari ini kita masih tetap di dalam persoalan yang sangat besar. Persoalan virus ini masih tetap kita melihat lewat berita-berita begitu banyak kematian, begitu banyak orang yang sedang menderita. Karena itu Bapak Ibu, mari kita menyimak bersama-sama firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya mengajak Bapak Ibu bersama-sama kita melihat bagian ini untuk menjadi bekal dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga ini berbicara tentang kasih. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Dan kalau kita melihat referensi lain dalam pembacaan ini dalam Yohanes 15 ayatnya yang ke-7 sampai ayat yang ke-8, di sana juga dikatakan, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Nya. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku mengasihi kamu. Betapa penting pada zaman ini kita memiliki kasih. Kasih ini sesungguhnya diharapkan oleh Tuhan ada dalam setiap hati kita. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama adalah hukumnya Allah.
Kalau kita melihat di dalam Injil Matius pasal 22 ayat 31, jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Dan itu hukum yang terutama dan hukum yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ini hal yang sangat sulit untuk kita lakukan pada saat-saat seperti ini. Tetapi mari kita melihat teladan dari Yesus Kristus. Kasihnya, dia memberi nyawanya untuk dunia ini. Untuk ibu bapak, saudara-saudara dan saya. Nyawa diberikan untuk penebusan atas dosa-dosa kita. Nyawanya diberikan untuk keselamatan bagi setiap pribadi kita yang percaya kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, tidak mudah untuk mempraktikkan kasih. Rasul Paulus juga menggambarkan bahwa kasih di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13, bahwa kasih itu sabar. Kasih itu tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kasih menutupi segala sesuatu. Betapa penting kasih ini. Karena itu digambarkan dalam 1 Korintus pasal 13 ini. Di sana dibicarakan tentang iman, pengharapan dan kasih. Yang terbesar dari ketiga bagian ini adalah kasih. Apakah kita pada saat ini bisa mempraktikkan kasih kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan di dalam kehidupan mereka? Kadangkala kita melihat pada zaman ini, kasih itu mulai luntur. Kasih mula-mula itu mulai tidak ada lagi dalam setiap keluarga. Bapak Ibu, kalau kita melihat firman Tuhan pada pagi hari ini, tanda kita mengasihi Allah, kita harus melakukan perintah-perintahnya. Dan perintah-perintah Allah itu tidak berat dalam kehidupan ini. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia ini. Apa yang mengalahkan setiap masalah, setiap kesulitan yang kita alami dalam kehidupan ini? Bapak Ibu, kita bisa melihat bagian yang kedua. Bagian yang kedua dari ayatnya yang keempat. Dari ayat yang keempat dan ayat yang kelima, firman Tuhan berkata demikian. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasih dalam Yesus Kristus, kita sebagai anak-anaknya, kita adalah orang-orang tebusan dari Allah. Kita dituntut pada pagi hari ini dari ayat 4 sampai ayat yang kelima ini, yang mengalahkan semua yang ada di dunia ini, apapun masalah, adalah iman kita. Dari mana iman itu kita peroleh? Dalam Roma pasal yang ke-10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Allah. Karena itu ibu bapak, saudara-saudaraku, saya mengajak kita semua untuk terus setia mendengarkan firman Allah, membaca firman Allah berulang-ulang kali, supaya kita punya iman menghadapi masa-masa sulit ini. Iman yang berdasarkan akal sehat adalah iman yang mengandalkan Tuhan dan firman-Nya. Tidak ada di luar Tuhan dan firman, iman itu kita tidak bisa memperolehnya. Kalau kita melihat tokoh-tokoh di dalam Alkitab, dalam kitab Ibrani pasal 11, Bapak Ibu, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Banyak orang bertanya-tanya kepada saya, Ibu, sampai kapan masalah kesulitan ini berakhir? Kita sudah rindu untuk bergereja, anak-anak juga sudah rindu untuk sekolah. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku,
situasi dan kondisi ini, kita tidak bisa tahu kapan akan berakhir. Tetapi kita butuh iman bersama-sama pada saat ini. Karena iman ini yang dikatakan dalam firman Tuhan dari Ibrani pasal 11 ayat yang pertama, bahwa iman dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Ketika kita menaruh iman pada firman Allah, maka kita bisa melihat mujizat Allah terjadi. Maka situasi kondisi yang sulit ini bisa berakhir melalui iman harap kita kepada firman-Nya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita melihat iman yang kedua oleh pelacur Rahab. Rahab ini seorang sundal, seorang pelacur ibu bapak. Sangat luar biasa. Kalau kita melihat di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-31, firman Tuhan dikatakan di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-31 berbunyi demikian. Karena iman, maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, betapa hebat seorang perempuan yang sundal. Dia bisa menolong kedua pengintai. Dia menolong dengan baik. Maka dia luput dari kedurhakaan. Saya mengajak jemaat Tuhan, masa-masa sulit seperti ini, mari kita berbagi kasih. Mari kita peduli orang lain yang saat ini begitu banyak sulit untuk mencari makan. Begitu banyak saat ini saudara-saudara kita mendapatkan masalah-masalah yang sangat hebat mengenai keuangan, ekonomi. Ada yang teman saya mengatakan, ibu saya bebaskan teman-teman saya yang kos di tempat saya, karena mereka mau makan pun sangat sulit. Pekerjaan mereka, biasanya mereka tiap bulan terima gaji, tetapi sekarang tidak lagi terima gaji. Dari mana memperoleh keuangan itu? Maka saya memberikan tempat saya dibebaskan untuk mereka tidak bayar kos selama masa sulit ini. Kita perlu menolong sesama kita. Menolong itu dalam bentuk bermacam-macam. Kita bisa berdoa sehingga Tuhan bisa mengirim mujizatnya, mencukupi kebutuhan saudara-saudara kita. Beberapa minggu yang lalu, Ibu Bapak, saya juga sempat pergi ke rumah singgah, rumah kanker. Itu sudah menjadi kerinduan saya untuk saya bisa berbagi kasih di sana. Bapak Ibu, 25 orang yang ada di tempat itu. Ada anak usia 8 tahun, ginjalnya bocor. Tetapi mereka ketika saya hadir, mereka sangat sukacita. Mereka sangat bahagia padahal mereka di dalam penderitaan. Apakah kita bisa berbagi kasih? Apakah yang kita punyai kita bisa memberi perhatian, mendoakan mereka? Kalau kita punya berkat, jangan disimpan sendiri. Jangan kita makan sendiri berkat itu. Kita bisa berbagi kepada orang lain. Karena kasih itu, ketika kita melakukan kasih seperti apa yang digambarkan oleh Rasul Paulus, kasih, kita bisa menolong orang lain. Kasih, kita bisa peduli orang lain. Dengan kasih, kita bisa menutupi segala kesalahan orang lain. Karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, iman tanpa perbuatan adalah iman mati. Jadi perlu kita melihat di dalam kehidupan kita masing-masing. Mungkin kita sulit berbagi dengan uang atau dengan beras, tetapi mari kita memberikan firman Tuhan, menguatkan iman mereka.
sehingga mereka bisa bertumbuh iman mereka. Kita tidak tahu siapa yang Tuhan mau pakai untuk menyalurkan berkat itu. Mari kita melihat contoh yang kedua, iman dari Abraham. Jemaat Tuhan yang diberkati, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku. Yang kedua, iman yang kita perlu contohi di sini adalah Abraham. Di dalam ayat yang ke-17, kitab Ibrani pasal 11 berbunyi demikian. Karena iman Abraham, saya ulangi, karena iman maka Abraham tak kala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Bapak Ibu, kita melihat contoh iman dari Abraham. Pada saat dia diuji, anak satu-satunya didapati selama 25 tahun Abraham berdoa dan anak ini diberikan oleh Tuhan. Secara manusia tidak mungkin, tetapi bagi Allah tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Semua mungkin bagi Allah kalau kita punya iman. Abraham ketika membawa anaknya ke Bukit Moria, anak ini dalam perjalanan bersama bujangnya, anak ini berkata, "Bapa, di manakah domba?" Secara manusia betapa berat Abraham menjawab pertanyaan dari anak ini. Tetapi apa kata Abraham? Tuhan menyediakan. Ketika mereka sampai di Bukit Moria, pada saat Abraham menyembelih anak ini, Abraham betapa sedih melihat. Tetapi pada saat dia menyembelih anak ini, tiba-tiba malaikat berkata, "Abraham, jangan kamu apa-apakan anak itu." Pada saat dia menengok ke belakang, ada domba yang tersangkut di dalam belukar. Inilah pembuktian, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi. Allah menyediakan apa yang tidak kita punyai. Kalau kita melihat dalam Roma pasal 4 ayat yang ke-17, yang mati bisa bangkit. Bahkan yang tidak kamu punyai, Allah menyediakan. Itu iman Abraham. Betapa hebat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Kita sedang diperhadapkan masa lockdown oleh Tuhan. Kita di lockdown untuk apa berdiam diri saat ini? Kita perlu mengambil waktu banyak bersama dengan Tuhan. Di dalam kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Membaca firman Tuhan berulang-ulang kali. Sehingga iman kita bisa kuat. Karena iman itu hanya bisa bertumbuh melalui kita membaca firman Tuhan. Maka kita bisa siap menghadapi hari-hari atau masa-masa sulit ini. Semua masa-masa yang diizinkan oleh Allah pada saat ini bukan bertepatan karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Karena itu Ibu Bapak, jangan takut kita menghadapi hari-hari ini. Yesus beserta dengan kita sampai akhir zaman. Dia menjanjikan akan memenuhi segala keperluan-keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Yesus Kristus. Itulah janji Allah dalam kehidupan kita. Jadi jangan kita merasa ragu, bimbang dengan keadaan situasi dunia saat ini. Mari kita berharap pertolongan itu datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit, laut, dan bumi dan segala isi dunia ini. Karena itu Ibu Bapak, tidak ada satupun yang kita takutkan menghadapi apapun yang sedang terjadi pada saat ini. Karena kita tahu penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dia janji Dia tidak pernah membiarkan kita. Dia janji Dia tidak pernah meninggalkan kita. Karena Dia ada di depan kita setiap saat. Dia menyertai kita. Dia memberkati kita. Karena itu, mari kita berserah penuh hidup kita di dalam tangan kasih Allah. Mari kita mengucap syukur firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur telah diingatkan dengan kebenaran firman Tuhan.
Terpujilah Engkau Tuhan yang sudah berfirman bagi kami semua. Bapa, tambahkan iman kami, tambahkan kasih kami kepadamu Tuhan. Masa-masa sulit yang dihadapi oleh seluruh dunia pada saat ini, Tuhan, kami berdoa, kiranya Bapa dalam nama Tuhan Yesus beri penghiburan, beri pengharapan bagi semua orang yang menderita pada saat ini. Keluarga-keluarga yang ditinggalkan oleh saudara-saudara mereka oleh karena virus ini. Oh Tuhan, hiburkan mereka, kuatkan iman mereka. Kami berdoa Tuhan khusus buat jemaat-Mu yang sedang berada di rumah masing-masing, bahkan dimanapun mereka berada. Engkau mengenal Bapa apa yang sedang mereka hadapi Tuhan. Bapa, Engkau berikan mereka pengharapan bahwa Engkau sanggup melakukan jauh lebih banyak dari yang kami doakan dan pikirkan, karena kuasa-Mu bekerja di hidup jemaat-Mu. Biarlah mereka terus berpaut kepada Tuhan dan firman-Mu. Kuatkan iman mereka menghadapi masa-masa sulit ini. Dan biarlah mereka diberikan pengharapan bahwa Engkau menyertai mereka senantiasa. Kami tidak tahu masalah apa yang dialami oleh ibu bapa dan saudara-saudara kami. Apakah itu masalah pekerjaan, masalah sakit penyakit. Tuhan, kiranya tangan-Mu yang penuh dengan bilur melawat mereka masing-masing Tuhan, dan memberikan jalan keluar yang terbaik dari setiap masalah yang mereka alami. Terima kasih banyak ya Bapa. Kami percaya bahwa Tuhan senantiasa memberkati jemaat-Mu. Kami juga berdoa bagi pemerintah kami, presiden, wakil presiden, para menteri, dan semua pemerintah kami sampai di pelosok tanah air ini Tuhan, dalam menghadapi masa-masa sulit, mengatasi setiap persoalan yang dihadapi oleh masyarakat yang ada di negeri kami. Oh Tuhan, berikan mereka hikmat, pengertian, kebijaksanaan, dan setiap keputusan yang mereka ambil itu mereka mengandalkan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih banyak ya Bapa. Kami percaya bahwa Tuhan senantiasa memberkati para pemimpin-pemimpin kami. Kami juga berdoa buat umat Tuhan yang ada di seluruh negeri ini Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan menganugerahkan kasih-Mu, menganugerahkan iman kepada mereka, supaya mereka lebih lagi sungguh-sungguh berharap pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih banyak ya Bapa. Memberkati Tuhan saudara-saudara kami yang mengalami penderitaan di rumah sakit, di rumah masing-masing. Saudara-saudara kami yang berada di penjara, oh Tuhan, hiburkan mereka semua, sehingga mereka bisa memiliki pengenalan akan pribadi-Mu ya Bapa. Terima kasih, ada begitu banyak pergumulan, persoalan yang kami alami Tuhan pada saat-saat ini. Tetapi kami Tuhan meyakini bahwa Yesus Kristus adalah jawaban atas setiap persoalan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Gembala kami yang agung, kami berdoa dan bersyukur kepadamu Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan yang diberkati, pada saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Tetapi sebelumnya kita akan mengangkat satu pujian, Allah mengerti, Allah peduli. Banyak perkara
Ya Bapa, terima kasih banyak. Engkau telah memberkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Kiranya firman-Mu menguatkan kami semua. Tuhan memberkati jemaat-Mu di rumah dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Demikianlah ibadah kita pada saat ini telah selesai, dan saya mengatasnamakan semua yang bertugas pada saat ini mengucapkan banyak terima kasih kepada jemaat yang sudah bergabung bersama-sama dengan kami mengikuti ibadah pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi saya mengingatkan untuk jemaat semua, jangan lupa channel YouTube kami di subscribe, di like setiap videonya, dan ditekan notifikasi loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel YouTube kami. Saya juga mengingatkan jangan lupa untuk setiap firman-Nya di-share agar supaya semakin banyak orang yang dapat mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan diberkati seperti Bapak Ibu saat ini. Dan demikian informasi dari saya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.